Saudara, seharusnya lah kita sebagai orang-orang percaya itu selalu bersuka cita. Ada satu kebahagiaan, ada satu kebanggaan kalau kita itu punya Tuhan yang sudah berfirman dan firman-Nya itu menyelamatkan, meninggikan kita. Saudara, sebagian besar orang-orang percaya tidak bisa melihat akan hal-hal ini sebab apa? Bayangan kita ditinggikan, dimuliakan, prosperity yang hubungannya dengan hal-hal di dunia ini berhenti sampai di dunia ini saja. Sebetulnya enggak itu, saudara. Ya memang saya percaya kalau fokus kita itu utamanya kerajaan surga, sekaliannya itu Tuhan akan tambahkan. Dalam arti penambahan itu nanti diukur juga dengan masing-masing kekuatan kita. Ada yang dipercaya 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5. Itu menunjukkan bahwa masing-masing kita itu dipercaya sesuai dengan kesanggupan kita. Tuhan pasti tidak pernah salah, Dia pasti benar, saudara. Mempercayakan kita ini setia dan benar saja. Kalau yang dipercaya kecil, setia dan benar saja. Nanti kalau terus kita lipat gandakan 100% terus, akhirnya juga menjadi banyak, akhirnya menjadi besar. Jadi sebetulnya Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dan yang hal pertama yang perlu saudara dan saya perhatikan, setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan, itu tidak ada maksud untuk membawa kita itu atau memberikan kepada kita itu rencana-rencana yang jahat. Setiap firman Tuhan yang sudah diucapkan oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan sendiri katakan, aku datang ini untuk menyelamatkan. Ini pasti tujuannya adalah untuk membawa saudara dan saya itu masuk di dalam rencana penyelamatan. Nah, banyak orang tidak mengerti, saudara, kalau kita itu sudah diberitahu secara jelas bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu kalau kita ikuti, itu bukan hanya membawa kita itu sampai pada akhirnya di dalam rencana Tuhan. Orang yang setia sampai akhir, dialah yang akan masuk kelanjutannya itu kepada hidup yang kekal. Tapi kalau belum sampai akhir, dia sudah keluar dari rencana Tuhan, ujung-ujungnya bukan hidup yang kekal, tetapi mati yang kekal. Nah, saudara, ada satu cara atau tips di mana saudara dan saya ini secara logika saja, kita itu bisa mensiasati bagaimana kita harusnya hidup sebagai orang percaya. Nah, itu sikap harus dimiliki oleh setiap kita. Ini waktunya bagi saudara dan saya untuk mengambil satu sikap yang benar sebagai orang-orang percaya. Sikap ini penting untuk setiap kita. Karena apa, saudara? Karena sebagai orang Kristen, kita perlu mengambil satu sikap yang benar sehubungan dengan banyaknya tafsir atau multi tafsir dari kitab suci ini. Saya ini orangnya sebetulnya adalah orang yang logis. Saya orang yang banyak berkecimpung itu di dunia matematis. 1 tambah 1, 2. Tidak ada 1 tambah 1, 11. Kan gini 1 sama 1, 11. Terus di macam-macam diputar-putar, ada macam-macam hal lah, saudara. Pokoknya 1 sama 1, 1 tambah 1 ya 2. Nah, firman Tuhan bukan berarti kita nggak bisa mengerti atau gali. Kita bisa pikirkan secara logis, secara logika masuk, oh ya ini betul sebetulnya. Nah, saudara, dalam hubungan dengan sikap yang benar yang harus saudara dan saya ambil itu ya. Kalau firman Tuhan katakan adanya banyak multi tafsir. Pertama kali saya terjun di dunia rohani ini bingung saya. Yang ini bilang begini, yang ini bilang begini, yang ini bilang begini. Semua ada dasar ayatnya. Apalagi satu bilang itu sesat yang itu. Bisa-bisa yang ngomong sesat dia ya sesat. Kita tidak ngerti kan. Oh kalau sudah ujung-ujung ketemu ya kita sama-sama belum mengertinya gitu. Bingung saya pertama. Ini berkecimpung di dunia rohani itu semua bisa nafsirkan. Nah sebetulnya saudara, ya saya nggak mau terlibat masuk lebih dalam lah dan dalam dunia-dunia multitafsir itu. Apa yang kita bisa, ya kita masuk secara logika kita, oke lah ikuti saja. Ini aja nggak gampang. Tapi saya berikan satu tips ini dalam hubungan dengan mengambil satu sikap yang benar
untuk menghadapi multi tafsir yang ada ini ya. Saudara, misalnya kalau kita lihat ya, ada orang dalam firman Tuhan itu kan mengajarkan kepada kita untuk memberi. Kemudian kalau saya lihat gambar di sini, ini gambar cukup bagus, kalau kita mentaati firman Tuhan, itu adalah pintu surga. Dengan mentaati firman Tuhan itu artinya kita berjalan di dalam jalan kebenaran ini, maka kita akan sampai ke pintu surga. Selama kapan? Selama kita hidup di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, kalau kita mau taat akan firman Tuhan, firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan, kita itu akan menemukan, kalau kita terus setia sampai akhir, akan menemukan pintu surga yang dilanjutkan dengan kehidupan yang kekal. Tapi kalau kita belum sampai akhir, kita sudah keluar menyimpang dari jalan Tuhan, bukan pintu surga yang kita temui, ya sebaliknya. Makanya ada bagian-bagian yang saudara dan saya akan lakukan, harus saudara dan saya lakukan. Kemudian ada ajaran-ajaran yang mengajarkan layani yang lain, satu dengan yang lain, ayo kita melayani Tuhan dan sebagainya. Nah, semua itu adalah firman Tuhan atau perkataan yang keluar dari mulut Tuhan untuk saudara dan saya lakukan. Bukan untuk didengar kemudian dilupakan. Bukan untuk pengetahuan kita belaka. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya mendengar dan melakukan. Makanya dari firman-firman itu, saudara, ada satu ayat, ya 2 ayat lah yang kita akan baca ini. Yang paling tidak, saudara, bisa kita terima secara logis. Nah, pagi ini yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara. Ayatnya ada di dalam Injil Yohanes pasal 12, ayat 47 dan 48. Di situ dikatakan demikian, dan jika seseorang mendengarkan firman-Ku dan dia tidak percaya, Aku tidak menghakiminya, sebab Aku datang tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Siapa yang menolak Aku dan tidak menerima firman-Ku, ia mendapatkan dia yang menghakiminya, yaitu firman yang telah kuucapkan. Dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Saya ulangi ayat yang ke-48. Siapa yang menolak Aku dan tidak menerima firman-Ku, ia mendapatkan dia yang menghakiminya, yaitu firman yang telah kuucapkan. Dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Ayat ini, saudara, kalau kita pikir dan terima ya, secara logis saja. Setiap orang yang menolak firman Tuhan, bukan nanti Tuhan Yesus yang akan menghakimi dia. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dikatakan, bukan untuk menghakimi. Tapi yang menghakimi itu adalah firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat seseorang itu menolak firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus, saat itu dia menemukan hakim yang akan menghakimi dia nanti, yaitu firman tadi. Nah, kalau kita pikir secara logis, saudara, supaya kita itu nanti tidak dihakimi oleh firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus, kita kan perlu tahu firman apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus itu kita perhatikan, bukan cuma kita dengar untuk dilupakan, tapi kita perhatikan dan lebih lagi kita lakukan. Dengan perjuangan-perjuangan. Kenapa sih saudara dan saya itu masih perlu berjuang untuk mentaati firman Tuhan? Saudara, halangan yang terbesar untuk kita itu bisa mentaati firman Tuhan, itu adalah keinginan daging kita sendiri. Tawaran-tawaran duniawi di dunia ini, yang dimanapun kita bisa temui, di setiap aspek hidup kita itu di situ ada tawaran-tawaran dari dunia. Yang untuk mengenakkan keinginan daging. Karena itu saudara, kita perlu pikirkan, ya. Setiap firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus, kita perhatikan baik-baik. Makanya memperhatikan
firman Tuhan itu lebih penting daripada sekedar mendengarkan. Tetapi ada yang lebih penting lagi dari mendengarkan itu, yaitu dari memperhatikan itu, yaitu melakukan. Saya berikan satu statement di sini. Memperhatikan firman Tuhan itu lebih penting daripada sekedar mendengarkan. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu melakukan. Supaya apa, saudara? Supaya setiap firman yang kita sudah dengar, itu tidak menjadi hakim bagi saudara dan saya nanti setelah kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini. Mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, saudara menerima atau menolak, satu saat kita akan mengakhiri hidup di dunia ini. Amin? Iya kan? Yang setuju katakan amin. Yang tidak setuju, aku tidak mau matilah 1000 tahun aja hidup di dunia. Tidak bisa. Saudara pengen hidup terus di dunia pun tidak bisa. Disuntik apapun tidak bisa. Saudara. Diberi hormon apa saja, mungkin kalau ada hormon kehidupan itu tidak bisa juga. Satu saat kita harus meninggalkan dunia ini. Nah di saat kita meninggalkan dunia ini, saudara, jangan sampai firman yang kita sudah dengar itu menjadi hakim bagi kita. Nah kita perlu tahu firman apa itu. Untuk supaya saudara dan saya bisa taat. Kita sudah sering dengar ya, kita lihat dulu misalnya tentang berdoa. Tentang doa ini, saudara, Tuhan Yesus berfirman, kalau berdoa itu jangan seperti orang munafik. Masuklah dalam kamar, kunci kamar itu Bapa di surga di tempat yang tersembunyi, tahu maksud hati yang tersembunyi. Makanya itu lanjutannya adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Saya berikan contoh di saat misalnya kita hidup di dunia ini, kita pernah disakiti orang. Tidak ada orang yang tidak pernah tersinggung dengan orang lain. Tidak ada orang yang tidak pernah disakiti dan sebagainya. Cuman ada yang nyimpen, ada yang enggak. Gitu. Pada saat kita disakiti seseorang, kemudian apalagi kalau kita sampai mengatakan, sampai mati aku enggak ngampuni dia. Itu bahaya, saudara. Misalnya kita sudah meninggalkan dunia ini, kita masih belum bisa mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan sama kita itu. Terus kita simpan. Yang menjadi hakim nanti bukan Tuhan Yesus, tetapi firman yang berkata, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saat itu firman ini akan menjadi hakim bagi kita. Loh kamu enggak mengampuni orang yang bersalah sama kamu. Itulah maksudnya. Makanya kita perlu tahu, saudara, setelah tahu firman Tuhan, kita belajar ke sini, belajar firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita belajar terus menggali firman Tuhan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk supaya kita tahu ini firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, kita terima, bukan kita tolak, supaya firman yang kita sudah terima itu tidak menjadi hakim bagi kita setelah kita menyelesaikan di dunia ini. Makanya perhatikan baik-baik, belajar firman baik-baik. Firman yang dimaksud ini adalah bahasa aslinya ditulis rema. Itu firman yang sudah berbicara. Berapa banyak di antara orang percaya sudah mengerti akan hal ini. Tapi tidak setiap hari baca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima setiap ucapan firman yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apalagi mentaati. Wong tahu aja enggak. Itu tujuannya kita belajar firman Tuhan. Kemudian mengenai doa lagi. Berjaga-jaga sambil berdoa. Lukas 21:36. Ini masih banyak saudara. Ini cuma contoh-contoh untuk memberikan gambaran kepada saudara.
Jangan sampai setiap firman yang kita sudah pelajari, kita sudah ngerti, kita sudah dengar itu menjadi hakim bagi kita nanti di kemudian hari. Berjaga-jaga sambil berdoa. Banyak orang mengalami macam-macam masalah, gini nggak temu jalan keluar, ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan. Mana buktinya? Mana nggak ada jawaban doa? Mana ini? Saudara, karena kita tidak berjaga-jaga dan senantiasa berdoa, iblis menerima banyak kesempatan, melihat banyak celah-celah yang terbuka di dalam kita untuk menyerang kita, menghimpit kita, menghancurkan kita, mengintimidasi kita. Tapi kalau kita setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, melalui firman-Nya dan melalui doa-doa yang kita naikkan. Sehingga Roh Kudus itu yang adalah roh kebenaran, memberikan kebenaran firman Tuhan itu kepada kita. Itu akan terus dijagai, terus menerus. Luar biasa loh saudara hasilnya. Itu yang disebut berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu selalu waspada. Dengan cara bagaimana secara rohani kewaspadaan kita? Banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, menggali firman Tuhan, itu termasuk berjaga-jaga untuk menolak serangan-serangan rohani. Tentang doa lagi yang ketiga. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14, 13, 14. Saudara terus terang saja sampai hari ini kalau saya mendengar doa dari seseorang ya, berdoa ini, tapi tidak disertai atau tidak diakhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, aku alaskan doa ini. Misalnya doa, Tuhan terima kasih untuk makanan minuman yang sudah Tuhan hidangkan kepada kami, biarlah boleh kami makan dengan penuh ucapan syukur, amin. Terus terang aja kalau saya dengar doa gitu tuh dalam hati ada sesuatu yang kurang dalam doanya. Apa yang kurang? Ya ini tadi. Kalau berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, berdoa atau mintalah di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Ini firman Tuhan. Nah kalau kita berdoa tidak di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, dasar apa untuk kita mau mengeklaim? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Ya karena kamu tidak taat, aku nggak nuruti apa yang difirmankan. Firman Tuhan jelas, berdoa di dalam namaku. Jadi kalau kita nggak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita nggak punya hak untuk mengklaim kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Nah itu hal-hal yang sederhana, saudara. Yang seringkali oleh orang yang pinter-pinter malah keminter, oh nggak apa-apa gitu aja kok. Yang penting hati kita kan tertuju kepada Tuhan. Ya nggak diajarkan sih ayatnya nggak gitu. Yang penting hatimu nggak di dalam nama, ku saja nggak apa-apa, aku tahu hatimu. Nggak ada ayatnya. Saya jauh lebih suka, saudara, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, dikatakan gini ya, siapa yang menolak atau tidak menerima setiap perkataanku, dia itu sudah menemukan hakim yang akan menghakimi dia. Bukan aku yang menghakimi, karena aku datang untuk menyelamatkan. Tapi firman yang telah kuucapkan itulah yang akan menjadi hakim. Makanya saya lebih suka, saudara, setiap perkataan yang Tuhan Yesus katakan, itu diperhatikan. Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan semua Yakobus dan sebagainya, murid-murid Tuhan Yesus. Seperti saya berdiri di sini pun, ini men-sharingkan firman Tuhan. Yang saudara dan saya harus taati itu adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Saya percaya Rasul Paulus, Rasul Petrus dan sebagainya itu mengutip setiap perkataan yang keluar dari Tuhan Yesus. Kutipan-kutipan itu yang harus kita tangkap. Saya nggak bisa berdiri di sini kalau nggak dengar omongan saya gini, enggak, bukan sayanya. Tapi firman yang saya kutip dari mulut Tuhan Yesus HaMashiach, itulah yang harus saudara dan saya terima. Kalau kita menolak, maka firman itu nanti yang akan menjadi hakim bagi kita. Saudara, makanya perhatikan setiap firman yang
keluar dari perkataan Tuhan Yesus. Ini contoh tentang berdoa. Ada lagi berdoa dan berpuasa. Nah, ini lebih lagi, saudara. Tuhan Yesus juga memberikan satu ajarannya loh ini. Dia ngajarkan juga tentang hal ini. Berdoa dan berpuasa. Ayatnya di mana? Di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 21, di situ dikatakan berdoa dan berpuasa diperlukan untuk mengusir jenis-jenis setan tertentu. Oh, itu bukan bagian saya. Saya ini cuma melayani di bidang-bidang sosial saja. Yang itu bagian ngusir-ngusir setan bukan bagian saya. Saya kira bukan itu. Kuncinya cuma di sini. Pada saat satu peristiwa, murid-murid nggak bisa ngusir setan yang ada di dalam ngerasuk seseorang. Kemudian Tuhan Yesus setelah diusir, Tuhan Yesus ajarkan. Jenis seperti ini tidak bisa diusir tanpa berdoa dan berpuasa. Melalui doa dan puasa, ada kuasa yang turun atas kita. Makanya saya heran, kalau orang Kristen nggak pernah berpuasa. Ini mengherankan sekali. Nggak apa-apa kita hidup di dalam kasih karunia kok, sudah ini. Makanya ada satu peristiwa, saudara. Di sekolah Alkitab dalam tanda kutip yang seharusnya belajar firman Tuhan kan. Sekolah Alkitab kok. Waktu ada salah satu mahasiswanya kerasukan setan. Tidak ada seorang pun penghuni daripada sekolah itu yang bisa mengusir setan yang merasuk mahasiswanya tadi. Baik teman-teman rekan-rekan semahasiswa ataupun dosen-dosennya. Yang gelarnya banyak-banyak itu pun tidak bisa saudara ngusir setan. Karena tidak pernah puasa. Mungkin, ya pastilah firmannya kayak gini kok. Kemudian nyeleduk ada seseorang ngomong, itu loh di ujung sana. Ada gereja kecil. Gereja yang beda denominasinya dengan sekolah Alkitab ini. Gereja yang terkenal mengusir setan, terkenal ngero dan sebagainya. Kita undang saja hamba Tuhannya. Minta tolong supaya mengusir setan. Kemudian diundanglah hamba Tuhan ini dari gereja yang kecil. Tidak terkenal. Ya. Hamba Tuhannya datang, didoakan, tumpangi tangan, diusir, keluar setannya. Saudara-saudara, melalui doa dan puasa, ada kuasa yang lebih dari rata-rata. Ada jenis-jenis setan tertentu yang tidak bisa diusir kalau tanpa doa dan puasa. Makanya kita sebagai orang percaya, berdoa dan berpuasa harus kita miliki juga. Ya, setiap kali menjelang 3 hari raya besar 1 tahun kita rela doa dan puasa. Ikuti. Ikuti saudara. Ini kesempatan bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk mendapatkan kuasa yang lebih. Makanya saya tadi katakan kita ini harusnya bahagia, bersyukur. Ya, sudah diberitahu. Saya tambahkan ada ayat-ayat yang berkata begini. Yohanes pasal 13 ayat 17. Ini tambahan. Di situ dikatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kemudian saya tambahkan ayat juga yang tadi sudah saya kutip sebelum perjamuan. Di situ dikatakan begini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Melakukan firman Tuhan ya. Ayat 15-nya, Yohanes 15 itu. Ayat 14-15. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara dan saya ini harusnya bersyukur. Diberitahu sebelumnya oleh Tuhan Yesus. Mau masuk surga. Ini loh, taat ini. Agama-agama lain, saudara, mungkin punya kitab suci.
Tapi kitab sucinya jelas beda dengan apa yang kita pakai. Dikatakan di sini jelas, setiap orang yang menolak atau tidak menerima firman-Ku, dia sudah menemukan yang akan menghakimi dia, yaitu firman yang telah Kuucapkan dari mulutku. Tidak ada saudara-saudara di luar sono yang memberikan jaminan seperti itu. Setelah kita tahu, kita ini bersyukur loh sebetulnya. Sudah diberitahu, mau masuk ke dalam kerajaan surga. Nih jalan keselamatan, jalan kebenaran. Ikuti terus, setia sampai akhir. Begitu menyelesaikan sampai akhir, pintu surga untuk hidup lanjut. Seumur hidup, selama-lamanya itu sudah ada di depan mata. Luar biasa saudara. Saya waktu dapatkan ayat tadi, kalau nolak, kalau tidak menerima firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus, kita akan dihakimi oleh firman itu. Ya sekarang secara logika, apa firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus? Itu aja kita pelajari dan ditaati. Ini sekedar contoh, berdoa dan berpuasa. Ini banyak sekali saudara dalam firman Tuhan, ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ini cuma contoh untuk membuka kita, oh itu toh maksudnya. Saudara bisa mengaplikasikan sendiri nanti. Yang berikutnya ada lagi firman tentang memberi. Ya, ada ayat yang mengajarkan banyak tentang memberi. Bagaimana tentang mengasihi. Tuhan Yesus juga mengajarkan ajaran-ajarannya. Bagaimana sikap perilaku kita tentang memberi. Mengasihi itu yang bagaimana? Supaya kalau kita itu sudah ngerti firman Tuhan, tapi kita belum mempraktekkan, nanti firman ini yang akan menjadi hakim buat kita, saudara. Saudara datang ke tempat ini untuk belajar firman Tuhan supaya saudara ngerti. Oh ini tahu firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Saya mau praktekkan. Supaya jangan sampai firman yang sudah saudara ngerti itu menjadi hakim buat kita. Karena kita belum melakukan. Di tempat ini saudara, kita berusaha untuk mengajarkan hal-hal apa yang firman Tuhan, kebenaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita hanya memberikan sarana, memfasilitasi. Gereja seharusnya seperti itu. Memfasilitasi bagaimana supaya umat Tuhan ini bisa bertumbuh. Mempersiapkan umat Tuhan tetap ada di dalam jalan kebenaran dan sampai kepada pintu kekekalan dan masuk surga untuk selama-lamanya. Itu seharusnya. Tentang memberi misalnya ya. Kita melihat firman Tuhan ajarkan kepada kita, memberi itu harus dengan tidak mencari pujian. Tidak supaya diketahui orang banyak. Itu ada di Matius pasal 6 ayat 2 dan 3. Saudara, kalau seandainya seseorang itu memberikan persembahan katanya, hanya sekedar untuk supaya orang lain dipuji, hanya supaya mencari pujian bagi diri sendiri, orang lain memuji, kemudian hanya untuk sekedar kita itu supaya dihormati, dihargai karena pemberian kita besar. Salah besar, saudara. Firman ini akan menjadi hakim. Sebab itu di sini kan tidak ada diedarkan kantong kolekte. Pemberian itu harus dengan sukarela, dengan sukacita. Tidak mencari pujian bagi orang lain. Dulu saudara sebelum saya dipanggil full time, saya kan pergi ke gereja juga yang ada kantong kolekte. Ada orang-orang tertentu, ya pejabat gereja dia sih. Ya pasti dia orang mampu lah. Setiap kali sebelum persembahan atau kolekte diedarkan itu, uangnya itu di beber gini kayak kipas gitu ya. Terus dibuat kipas gitu. Nggak tahu dia benar-benar kepanasan atau memang kalau sudah dikipas-kipaskan gini kan orang semua lihat saudara. Saya kira kalau pemberian itu dengan motivasi yang betul-betul hanya untuk supaya dilihat orang, firman ini menjadi hakim bagi dia. Di tempat ini disediakan peti persembahan. Pemberian itu tidak supaya diketahui orang. Tangan kanan memberi, tangan kiri sebaiknya tidak tahu. Itu maksudnya. Kemudian masih tentang memberi makan, minum, dan lain-lain, sandang pangan dan sebagainya kepada orang miskin. Matius pasal 25. Saudara nanti bisa baca sendiri ya ayat-ayatnya.
Di tempat ini, awal mula 8 tahun yang lalu, saudara, Tuhan bicara dari ayat ini. Makanya kita praktekkan. Kita ini cuma taat saja apa yang Tuhan mau. Memberi makan orang miskin. Memberi minum, memberi ini. Sebab ayatnya berkata, pada saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau memberi aku minum. Pada saat aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Pada saat aku di penjara, engkau datangi aku, menjenguk aku. Pada saat aku sakit, engkau memperhatikan dan seterusnya. Kapan Tuhan? Saat-saat engkau perhatikan itu untuk orang yang paling hina. Terjemahan yang lain katakan, orang yang paling miskin, engkau sudah melakukan untuk aku. Ini firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Bukan cuma kita perhatikan, tapi kita masih praktekkan. Makanya kita praktekkan di tempat ini. Saudara, kalau seandainya kita itu belum bergeming, belum tergerak. Saudara, satu saat kalau nanti firman ini menjadi hakim bagi kita, sulit bagi kita untuk menghindar. Karena ini perkataan yang Tuhan Yesus sendiri sudah ucapkan. Memberi dari semua yang ada. Di dalam Markus 12 itu diceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus masuk di dalam tempat ibadah, kemudian memperhatikan orang yang masuk memberi persembahan di kotak persembahan. Ada orang kaya, dia memberi banyak, namanya kaya. Kemudian ada janda miskin yang hanya memberikan 1 keping uang peraknya, lontang gitu. Tapi Tuhan Yesus mendiskusikan itu sama murid-muridnya. Menurut kamu persembahan siapa yang lebih besar? Secara kuantitas, secara jumlah, orang kaya ini memberikan lebih banyak. Tapi Tuhan Yesus berkata, orang kaya ini memberi banyak karena dia memberikan dari kelimpahannya. Tapi janda miskin ini, apa yang dia punya dia berikan semua. Pemberiannya jauh lebih banyak dari orang kaya. Ada banyak orang berkata, saya masih belum punya, belum mampu, saya masih miskin, saya belum bisa memberi. Ukuran Tuhan bukan ukuran jumlah uangnya atau jumlah persembahannya. Tapi yang Tuhan mau adalah berilah dari apa yang ada. Hari-hari ini mungkin pemberian kita masih sedikit karena Tuhan masih belum mempercayakan sesuatu yang besar. Tapi begitu Tuhan mempercayakan lebih besar lagi, pemberian kita harus juga mengikuti. Jangan Tuhan sudah melipat gandakan kepada kita, memberikan banyak tetapi pemberian kita masih sedikit. Bukan itu tujuan Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkatnya yang banyak. Tapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Supaya setiap kita itu mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Salah satunya tentang memberi. Di tempat ini kita selalu berusaha untuk mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan. Semua kita praktekkan dengan iman. Dan saya rindu saudara, sampai hari ini 8 tahun pelayanan kasih tetap berjalan. Saudara bisa memperhatikan bagaimana buah-buah yang sudah kita bisa lihat, meskipun itu sebatas mata kita bisa lihat. Tujuan kita bukan untuk melihat hasil itu, tapi biar hasilnya nanti hitung-hitungannya di surga. Tapi biarlah setiap kita ya di tempat ini, sampai hari ini memang 90% lebih dari setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini ditopang oleh saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Dari luar tidak lebih dari nggak sampai 10% lah. Mungkin 5% atau nggak tahu, nggak tentu juga, tapi sedikit sekali perbandingannya. Saya cuma menghimbau dan mendorong kepada setiap saudara, kalau saudara sudah tahu firman yang sudah kita ngerti, seringkali diberitakan di tempat ini, jangan cuma didengar, tapi perhatikan. Tapi jangan berhenti sampai memperhatikan, praktekkan. Karena kalau kita menolak firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus, maka firman itu yang akan menjadi hakim bagi kita. Kita berusaha supaya setiap firman yang kita sudah mengerti, kita praktekkan. Sehingga firman itu tidak menjadi hakim bagi kita nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Kemudian tentang mengasihi.
Mengasihi juga banyak ayat-ayat yang Tuhan ajarkan, saudara. Untuk saudara dan saya bisa belajar. Mengasihi Yahweh Elohimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi sesama, itu adalah hukum yang kedua. Itu ditulis dalam Markus 12 juga. Bagaimana wujud mengasihi Tuhan? Apakah cukup dengan menyanyi sambil angkat tangan, dengan geleng-geleng kepala, tapi tidak diikuti di dalam perbuatan dan tingkah laku kita? Kita harus mengambil sikap yang benar, saudara, sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengasihi aku, dialah yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, boro-boro kita mencintai firman Tuhan. Baca aja rasanya, berat baca. Di tempat ini membantu, memberikan sarana, memfasilitasi. Makanya di Warta itu setiap minggu ada pembacaan-pembacaan yang kita bisa ikuti. Ini bukan target. Beberapa orang berkata, enggak enak ikut ini, kayak ngejar target katanya. Enggak, ini hanya alat bantu untuk menolong kita, saudara. Supaya kita bisa disiplin di dalam membaca kitab suci. Sampai hari ini, saya tetap mengikuti. Meskipun ada lain-lainnya ya, ekstra lainnya. Tapi yang ini diikuti untuk mendisiplin kita. Bahkan saya sendiri kalau misalnya saya tidak baca gitu ya, ngelewatan satu hari, saya harus menghukum diri saya untuk baca double. Untuk mendisiplin diri aja, saudara. Ini wujud kita mengasihi Tuhan, tapi tidak berhenti sampai membaca. Tapi kita harus memperhatikan dan melakukannya. Nah, mengasihi Tuhan itu seperti itu. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mengasihi sesama. Seperti mengasihi diri kita sendiri. Jangan sampai ayat ini juga menjadi hakim bagi kita. Kita sudah tahu orang lain membutuhkan, tapi kita punya, tapi kita diam aja pura-pura tidak tahu. Padahal ini sudah tidak enak semua. Saudara, belajarlah untuk mengikuti apa kata hati nurani saudara. Kalau hati saudara sudah mendorong kita, praktekkan saja, ngerti nggak ngerti, praktekkan saja. Justru setelah saudara praktek, saudara bisa melihat hasilnya luar biasa. Waktu kami dulu belum punya rumah, kontrak dari satu rumah ke rumah berikutnya, kalau bisa diperpanjang di rumah yang lama. Kalau tidak bisa kita harus cari kontrak yang lain. Satu saat kan setiap ini saya kumpulkan uang untuk bayar kontrakan tahun depan. Satu saat saudara, kurang 1 bulan kira-kira, uang yang saya kumpulkan itu untuk lanjutkan kontrak, dalam hati ini, berikan sama dia. Seseorang Tuhan tunjuk, berikan sama dia. Tuhan ini kontrak, aku gak punya uang, saya bilang gitu. Itu apa itu uang yang itu kan cadangan untuk kontrakan. Uangnya siapa? Ya uang saya kumpul-kumpulkan, berikan dia. Tapi ini untuk kontrakan Tuhan sudah 1 bulan lagi. Dia lebih perlu. Oke, saya rundingan sama istri saya. Ini uang untuk cadangan kontrakan rumah, suruh kok tergerak untuk memberikan dia. Kamu doakan. Istri saya berdoa. Berapa hari? Dia bilang, iya kelihatannya Tuhan mau gitu. Ya sudah taat saudara. Ngerti enggak ngerti taatlah. Bayangin. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mau enggak mau kan harus keluar saudara. Karena pemilik rumah sudah bilang, ini enggak dilanjutkan kontrak karena mau dipakai sama anak saya sendiri. Mau enggak mau kan? Barang dikemasi, taruh dus. Ada orang datang, lo ini barangnya siapa kok banyak gini? Ya barang kita. Lo mau kemana? Pindah rumah. Pindah mana? Belum tahu. Karena uang kontrak yang ada suruh berikan. Taat. Dalam ketaatan itu memang hati diuji, saudara. Tapi sesuatu terjadi. Tuhan gerakkan seseorang untuk memberi kita buat beli rumah. Saudara,
Kalau seandainya saya tidak taat, mungkin sampai hari ini masih kontra. Kita tidak ngerti. Sama Tuhan itu tidak ngerti, udahlah lakukan saja. Suruh memberikan ini nih, itu wujud kasih kita kepada sesama untuk seperti mengasihi diri kita sendiri. Wujudkan itu. Mengasihi, yang lebih lagi ini, sudah diajar, mengasihi musuh. Mengasihi musuh, orang yang menjahati kita. Lukas 6:35. Kasihilah musuhmu. Ini tidak gampang, saudara. Orang yang menyakiti hati kita, orang yang merencanakan atau merancangkan sesuatu yang buruk untuk kita, mencelakakan kita dan sebagainya. Suruh mengasihi. Tapi ini firman Tuhan. Makanya saya heran kalau misalnya di gereja itu ribut aja kayak musuh. Sudah yang ini tengkar sama ini, terus nyimpen sakit hati, apa-apa, nggak ada pemberesan. Ngapain saudara? Nanti kalau cerita gini, gini, oke kita bereskan ya, saya panggil. Saya selalu kalau bereskan kan selalu saya pertemukan. Oh janganlah, nggak usah. Lo buat apa? Kok beritahu saya? Kalau memberitahu saya berarti mau dibereskan. Cara saya membereskan, saya pertemukan. Sebagian besar masalah-masalah itu biasanya karena kesalahpahaman aja kok. Salah nangkep, salah nafsirkan, ditafsirkan sendiri, atau kadang-kadang kurang dengar. Itu iblis nunggangi di situ. Sebagian besar 90% lebih, bahkan hampir 100%. Setiap penyelesaian yang dikumpulkan bersama-sama, akhirnya selalu diakhiri dengan damai. Sorry ya, saya sudah mikir yang enggak tentang kamu. Oh enggak, saya juga minta maaf, saya juga melakukan hal yang sama. Bayangin. Kalau seandainya tidak diselesaikan, siapa yang diuntungkan? Setan. Siapa yang dirugikan? Kita. Kerugiannya bukan cuma sekarang, tapi nanti firman ini akan menghakimi kita. Jauh lebih baik, taati saja. Ya. Ada yang lain tentang misalnya melayani. Semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan sendiri ngomong. Firman Tuhan berkata Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45, di situ dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pelayanan seringkali digambarkan dengan membasuh kaki. Seperti yang sudah Tuhan Yesus praktekkan. Aku yang adalah guru, membasuh kakimu. Demikian juga hendaklah kamu juga saling membasuh kaki. Artinya apa? Kalau mau jadi besar, kita harus siap menjadi hamba. Hamba itu bekerja. Hamba bukan main perintah. Hamba itu juga ikut bekerja. Melakukan setiap tugas yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita kerjakan dengan segenap hati. Itu hamba. Saudara, melayani bukan untuk dilayani. Ini juga sudah Tuhan Yesus lakukan. Ini perintah Tuhan, ini ajaran Tuhan. Bagi setiap kita yang belum melayani Tuhan, didorongkan untuk melayani. Kenapa? Ini firman Tuhan yang mengajarkan demikian. Kalau saudara dan saya tidak ambil bagian di dalam pelayanan, nanti ayat ini, firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut Tuhan ini, yang akan menjadi hakim buat kita. Biar setiap kita juga ambil bagian di dalam pelayanan. Masih ada banyak saudara, itu semua cuman sekilas memberikan gambaran kepada kita. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal 5 ya, ayat 1 sampai 48, itu di situ dibandingkan semua. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya cuma kutip ayat 48-nya saja,
di sini yang berkata, oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Bapa Yahweh, Yod He Wo He, Bapa Yahweh sempurna. Hendaklah saudara dan saya sempurna sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Di dalam Matius pasal 1 ayat 48 itu ada beberapa yang sempat saya kutip, saudara. Bagaimana sempurna seperti Bapa itu? Menurut Taurat, di dalam Injil Matius tadi, ayat 21, dikatakan, kamu sudah mendengar jangan membunuh. Ada yang berkata, jangan berzina. Kamu sudah mendengar jangan bersumpah palsu. Kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Injil mengatakan, kamu telah mendengar jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu, kalau kamu marah tanpa sebab, mengata-ngatai saudaramu itu bodoh, mengata-ngatai saudaramu itu jahil, kamu sudah berdosa. Sama seperti membunuh. Kamu sudah mendengar jangan berzina, tetapi kamu kalau memandang wanita lain dan punya keinginan, itu sudah berzina. Kamu sudah mendengar jangan bersumpah palsu, tapi Tuhan Yesus katakan, kalau iya katakan iya. Bersumpah di dalam nama siapapun tidak boleh. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ternyata ini Tuhan Yesus, saudara, yang mengajarkan. Saya berdoa supaya setiap kita setelah ngerti firman Tuhan, kita punya integritas. Luar dan dalam itu sama. Jangan luarnya ngomong, ya, dalamnya gak sudi aku. Itu munafik, saudara. Tuhan katakan ya, tidak katakan tidak. Kemudian kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Injil berkata, jangan melawan yang jahat. Malah tadi, kasih musuhmu. Luar biasa. Berat ya. Makanya dia berikan Roh Kudus. Sebagai penolong, Parakletos, yang memampukan saudara dan saya mentaati kebenaran firman Tuhan yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Masih banyak lagi terus di bawahnya. Dan tentu saudara dari 4 Injil atau dari perjanjian-perjanjian baru di mana dikutip oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yakobus dan murid-murid yang lain, ya masih banyak lagi. Tapi yang jelas apa yang kita sudah ketahui, praktekkan itu. Supaya setiap firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus jangan menjadi hakim bagi kita. Secara logika kita bisa terima. Makanya sikap yang benar harus kita tunjukkan. Mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, jangan sekedar untuk mengisi pengetahuan kita. Tapi biarlah apa yang bisa dipraktekkan. Praktekkan itu. Saudara, saya rindu setiap kita bisa mengerjakan bagian kita masing-masing. Gereja Tuhan di tempat ini memberikan banyak sarana dan prasarana untuk saudara bisa berbuah-buah. Memang tidak terbiasa bagi kita untuk iman bisik-bisik. Banyak yang bertanya sama saya, departemen apa yang butuh saat ini? Saya biasanya tidak jawab. Saya cuma jawab, ya kalau dia ngomong butuh ya semua butuh. Tidak perlu kita tanya begitu. Yang penting saudara tergerak untuk mendukung apa? Pekerjaan Tuhan di tempat ini, dukung. Itu Roh Kudus. Untuk laporan-laporan, saudara kita terbuka, bisa saudara lihat. Ya, setiap departemen perlu, saudara. Saya kira ya 80-90% masih subsidi. Pelayanan kasih di tempat ini ada rumah singgah, ada rumah asuhan, ada rumah gadara, ada pelayanan apa? Gadar sudah tadi. Adulam, penjara, apa saja, saudara.
tunanetra. Pelayanan-pelayanan itu semua untuk memberikan atau mewadahi saudara dan saya di tempat ini untuk supaya kita bisa menggenapi firman Tuhan. Semua rupiah atau semua persembahan yang sudah masuk, itu semua dipertanggungjawabkan. Ada bagian editor di sini, ada bagian yang ini ngontrol, ada bagian ini, ada semua. Saudara, percayalah apa yang dilakukan di tempat ini. Pelayanan di rumah sakit, pelayanan apa, itu pelayanan sosialnya. Untuk berbagi, belum mengembangkan talenta, mengembangkan karunia. Semua di tempat ini disediakan. Doa estafet disediakan. Doa puasa setiap sebelum hari raya. Kita seminggu rally doa dan puasa. Belum kalau ada puasa Daniel. Semua itu memberikan sarana kepada setiap kita untuk supaya kita itu bisa lolos dari penghakiman dari firman Tuhan yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mengikutinya. Dan saya percaya sebagian besar dari saudara sudah mendukung. Makanya tadi saya katakan ya 90% lebih pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini itu adalah dukungan saudara-saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi kalau dilihat dari sorot matanya, masih sebagian besar masih juga belum. Yang belum coba ikuti. Apa yang Tuhan mau? Ikuti. Hati nurani ngomong gini, tergerak gini, taati saja. Ngerti enggak ngerti, taati saudara. Saya yakin semua kita mau memperkenankan Tuhan di tempat ini. Jangan lagi ada yang berkata, saya belum kaya, uang saya belum banyak, saya belum bisa dukung. Saudara, kalau saudara berkata seperti itu, nanti uang saudara tidak banyak-banyak. Ditunggu-tunggu juga uangnya punya sayap terbang terus. Tapi belajar dari apa yang ada. Seperti janda miskin itu memberikan dari apa yang ada. Kalau sudah dipercaya besar, ikuti juga. Pemberiannya juga ikut besar. Karena Tuhan punya rencana untuk mempercayakan saudara besar, untuk apa? Pasti punya tujuan. Kami di tempat ini sebagai pengelola, kami mempertanggungjawabkan semua itu kepada Tuhan yang pertama dan juga kepada saudara-saudara semua. Laporan keuangan setiap minggu ada di mading. Kalau belum jelas saudara bisa mendatangi bendahara kami. Tanya, akan ditunjukkan semua. Karena tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi di dalamnya. Semua kita mau belajar. Cuma memang enggak diumumkan semua terang-terangan begitu. Nanti biasanya ada orang-orang yang memang pengen tahu, lihat, sopo yo. Untuk menghindari itu. Tapi untuk saudara-saudara yang memang dengan tulus pengen tahu uang ini untuk apa, uang ini ada semua aliran dananya. Terbuka semua di tempat ini. Saudara bisa cek, saudara tidak akan dipersulit asal dengan tulus. Tapi kalau hanya untuk pengen tahu mancing-mancing begitu, ya nanti ketahuan juga hatinya kalau tidak tulus. Tapi silakan saudara, sikap yang benar perlu kita ambil sebagai orang percaya. Zaman ini sudah akan berakhir. Banyak tafsir-tafsir di mana-mana. Kalau kita sendiri enggak punya sikap yang benar dalam menyikapi ini, kita akan bingung dan terombang-ambing. Akhirnya jalan kita bisa akhirnya keluar dari jalan kebenaran. Sayang saudara, kalau hal itu terjadi. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Amin.